Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ferry Sandria. Kali ini saya akan memaparkan teori konstruktivisme. Kita langsung saja ke materi. Berdasarkan asalnya dari teori konstruktivisme bukan bagian dari teori pendidikan. Sebenarnya teori ini bersumber dari ilmu filsafat, terutama filsafat ilmu. Dalam ilmu filsafat, hal yang dibahas atau dijelaskan dalam teori ini ada bagaimana proses pembentukannya pengetahuan manusia. Menurut teori konstruktivisme, pembentukan pengetahuan yang terjadi pada manusia berasal dari pengalaman-pengalaman yang telah dilewatinya. Teori ini terus berkembang seiring dengan berjalannya waktu. Dalam perkembangannya, teori ini menerima pengaruh dari ilmu psikologi, khususnya psikologi kognitif Piaget, yang dimana kognitif Piaget sangat berkorelasi dengan psikologi manusia untuk mendapatkan pengetahuan. Jadi bisa dikatakan bahwa belajar adalah suatu proses. Konstruksi berarti membangun. Jadi teori belajar konstruktivisme suatu usaha yang dilakukan untuk membangun tata hidup yang berbudaya modern. Teori belajar ini berlandaskan pembelajaran kontekstual. Dengan kata lain, manusia membangun pengetahuan sedikit demi sedikit yang hasilnya disebarkan melalui konteks terbatas dan dalam waktu yang direncanakan. Teori ini menekan seorang yang belajar memiliki tujuan untuk menemukan bakatnya, menambah pengetahuan atau teknologi, dan lain-lain yang dibutuhkan untuk mengembangkan dirinya. Pengalaman demi pengalaman yang telah dilewati manusia, maka akan memiliki hidup yang lebih dinamis, dan pengetahuan akan suatu saat mengajar sebaiknya memberikan kesempatan kepada murid agar dapat mengeluarkan pendapatnya dengan bahasa mandiri. Murid diberikan waktu atau kesempatan untuk menceritakan pengalamannya agar menjadi murid yang lebih kreatif dan imajinatif. 3. Lingkungan belajar mengajar harus kondusif agar murid bisa belajar dengan maksimal. 4. Murid diberi kesempatan untuk membuat gagasan atau ide yang baru. Kelebihan teori konstruktivisme dalam proses belajar mengajar, guru dapat mengajar para murid untuk mengeluarkan ide-idenya atau gagasannya dan melatihnya agar bisa mengambil keputusan. 2. Semua murid bisa mengingat pelajaran yang sudah diajarkan karena mengikuti proses belajar mengajar secara langsung dan aktif. 3. Pengulangan pelajaran yang dilakukan secara berulang akan membuat murid lebih mudah untuk berinteraksi dan yakin bisa memahami pelajarannya. 4. Ketika proses belajar mengajar, murid akan lebih mudah mendapatkan dengan lingkungannya dan mendapatkan pengetahuan baru, misalnya berinteraksi dengan teman-temannya dan guru. Kekurangan teori konstruktivisme. Teori belajar ini lebih susah untuk dimengerti karena ruang lingkupnya lebih luas. Tugas guru menjadi tidak maksimal karena murid diberi kebebasan lebih banyak. Nah, itu tadi materinya, pemaparannya. Sekian dan terima kasih atas kesempatannya saya memaparkan materi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.